Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Citra Adedarna dengan NIM A1B1211136 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas kuliah berupa video refleksi tentang materi pembekalan hari kedua, yaitu pada hari Rabu 19 Juli 2023 dengan dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Lili Ulfiati, SPD MPD. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini yang pertama itu mengenai asesmen literasi dan numerasi, yang kedua konsep dasar literasi, dan yang terakhir itu konsep dasar dari numerasi. Masuk ke materi yang pertama mengenai dengan tema asesmen literasi dan numerasi di sekolah. Pertama itu pada asesmen literasi di sekolah. Awal belajar itu diperlukan rencana belajar berupa RPP dan yang lainnya. Nah, sebelum tahun ajaran, lalu selanjutnya itu dilakukan proses belajar mengajar. Dan untuk melihat apakah siswa dapat memahami apa yang telah guru ajarkan, maka dilakukanlah asesmen. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan asesmen, maka kita perlu melakukan analisis lanjut agar guru tahu mana materi-materi yang sulit untuk dikuasai oleh siswa. Walaupun nilai siswa dalam standar yang tinggi, misal 80, tetapi masih terdapat kekurangan pada beberapa materi, maka diperlukanlah asesmen atau remedial pada pembelajaran yang dahulu. Asesmen tersebut dan inilah rangkaian awal mula pembelajaran, membuat rencana belajar, proses belajar mengajar, lalu asesmen, dan yang terakhir analisis dan umpan balik setelah asesmen berlangsung. Lalu bagaimana konsep dari asesmen tersebut? Nah, konsep dari asesmen itu dapat dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menyusun strategi belajar maupun sarana belajar. Informasi yang diperoleh dari asesmen berupa pemetaan hal-hal yang dikuasai siswa maupun yang belum dikuasai oleh siswa. Itu menjadi umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan mendorong hasil dari belajar siswa tersebut. Terdapat prinsip dari asesmen tersebut. Nah, di dalam prinsip itu ada 5. Yang pertama, valid. Nah, valid ini sesuai dengan materi yang diajarkan atau sesuai dengan kompetensi yang telah diajarkan. Lalu yang kedua, reliable atau konsisten. Ketika melakukan asesmen, maka diperlukan reliable atau konsisten karena harus dapat menghasilkan atau mendapatkan hasil yang sama ketika melakukan uji tes kembali. Dan yang ketiga, prinsipnya itu adil atau tidak merugikan siswa tertentu, terbuka, dan objektif. Nah, prinsip yang keempat itu fleksibel, mengakomodir pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan situasi. Dan yang terakhir itu memberikan umpan balik, memberikan informasi mengenai tingkat capaian kompetensi dan aspek kompetensi yang dapat diingatkan. Asesmen hasil belajar siswa ini terdapat 2 hasil. Yang pertama itu dari pendidik dan satuan pendidik. Dari pendidik itu sendiri, yang pertama, proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran siswa. Lalu yang kedua, dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang ketiga, dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Lalu pada hasil dari satuan pendidikan, yang pertama itu proses pengumpulan data informasi atau data tentang capaian sama dengan pendidik tadi. Lalu yang kedua dilakukan secara terencana dan sistematik masih sama dengan pendidik, dan tetapi bedanya di bagian ketiga ini dalam bentuk penilaian terakhir. Nah, itu bedanya. Lalu asesmen tingkat kelas. Pada asesmen tingkat kelas ini fleksibel dalam waktu dan jadwal, lalu bagian erat dari pembelajaran, dan yang terakhir laporannya dapat dilakukan secara segera. Bagaimana bentuk dari asesmen kelas ini? Nah, bentuk dari asesmen kelas ini yang pertama itu dapat dengan cara bermain peran, wawancara, unjuk kerja, penilaian proyek, terus kuis, lalu portofolio.
sesi debat, menyusun jurnal, blog atau vlog, lalu bercerita. Itu dapat juga dilakukan. Lalu yang kedua, mind map atau membentuk kebiasaan, pola pikir siswa dan karakter untuk menjadikan sosok pembelajar sepanjang hayat. Asesmen itu diberikan yang diagnostik dan non-kognitif yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosi siswa. Aktivitas siswa selama belajar dari rumah, kondisi keluarga siswa sama dengan materi pembekalan pada hari pertama, itu hampir sama. Lalu pelaksanaan asesmen non-kognitif ini yang pertama itu dengan bercerita, menggambar, lalu menulis. Prinsip asesmen diagnostik kognitif itu dilakukan secara rutin pada awal akhir waktu atau pada proses pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik pembelajaran. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut melalui penyesuaian materi pembelajaran dengan kemampuan siswa itu tersendiri. Lalu, bagaimana cara melakukan tindak lanjut asesmen diagnostik kognitif? Dengan cara yang pertama dapat dilakukan dengan observasi, lalu dengan tanya jawab, dan yang terakhir itu dilakukan dengan tes tertulis. Sebenarnya bisa juga dengan yang lain. Masuk ke numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Terdapat 3 level itu terhadap numerasi. Yang pertama, pemahaman tentang konsep. Yang kedua, penerapan. Dan yang terakhir, penalaran. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dasar literasi. Literasi itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, lalu menafsirkan, mencipta, mengomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol, visualisasi, dan auditori digital mengenai topik lintas, disiplin, dan keilmuan itu menurut ILA 2016. Lalu ketika memulai pembelajaran di kelas, maka siswa ini akan melakukan sesuatu yang namanya incentive reading. Nah, ini dalam konteks membaca. Nah, membaca yang intensif ini adalah proses di mana siswa ini dapat mengembangkan kemampuan membacanya, tetapi walaupun bacaan siswa tersebut sudah lebih baik atau sudah baik, maka tidak boleh diberhentikan, tapi harus digeser dengan membaca untuk kenikmatan, untuk membuka wawasan. Bagaimana cara penguatan literasi? Yang pertama, itu memetakan kemampuan literasi siswa di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, memberikan intervensi sesuai dengan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar terbimbing. Lalu yang ketiga, memberi materi yang sesuai dengan kemampuan literasi siswa. Dan yang keempat atau yang terakhir itu mengajarkan strategi membaca, memahami, dan mendalami teks di semua mata pelajaran. Cara menumbuhkan budaya literasi itu ada 3. Yang pertama dari lingkungan fisik sekolah, yang kedua lingkungan sosial dan emosional, dan yang terakhir lingkungan akademik. Nah, dari 3 cara ini maka akan mendapatkan hasil peningkatan capaian literasi dan perilaku literat. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar dari numerasi. Apa itu numerasi? Jadi numerasi itu adalah pengetahuan dan kemampuan untuk diperlukan mengakomodasi tuntutan matematika dari kehidupan pribadi atau publik untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara yang terinformasi, reflektif, dan berkontribusi. Nah, numerasi pada literasi matematika itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam sebuah lift, terdapat gambar atau poster yang menggambarkan 4 orang. Nah, di dalam poster tersebut digambarkan bahwa 1 orang itu memiliki jarak 1 meter masing-masing individu. Maka itu disamakan dengan numerasi. Nah, itu berbentuk persegi dan memiliki jarak, itu disebut dengan numerasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, dalam yang biasa juga kita lihat ketika memesan makanan, contoh pizza atau burger. Nah, itu memiliki ukuran. Nah, ukurannya itu semacam yang large, yang besar, yang sedang, medium, lalu yang small, yang kecil. Nah, itu memiliki perbedaan harga. Sebagai contoh, harga di large atau yang besar itu harganya
Semisal itu 115.000, lalu yang sedang itu harganya 88.000. Itu memiliki standar rata-rata perbedaan harga yang lumayan jauh. Nah, itu menjadikan kita dapat bernumerasi, bernalar akan matematika sehari-hari. Perbedaan harganya ini dari 115.000 ke 88.000. Ini berapa ya gitu perbedaannya untuk yang besar dan yang sedang. Lalu yang kecil bagaimana? Untuk harga yang kecilnya itu harga yang kecil 66.000 atau 65.000, itu kita bandingin, oh yang besar harga 115.000, lalu yang kecil harganya 65.000. Dari perbedaan harga tersebut itu dinamakan dengan numerasi kehidupan sehari-hari dalam memesan makanan. Mungkin cukup sekian materi ketiga yang dapat saya berikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apakah kesulitan Anda memahami materi-materi yang dipresentasikan pada pembekalan ini? Nah, kesulitan yang saya hadapi dari memahami materi tersebut yaitu mungkin kurangnya dapat saya pahami tentang numerasi yang dapat berkaitan dengan matematika. Jujur, karena saya kurang dari penilaian tentang matematika, itu jadi suatu hal yang sulit saya pahami. Mungkin itu saja, dan bagaimana cara mencari solusi guna mengatasi kesulitan memahami materi yang disampaikan. Nah, cara saya mengatasi kesulitan-kesulitan dari pembelajaran numerasi tersebut, yang pertama dapat saya lakukan dengan mencari referensi di internet atau YouTube. Lalu yang kedua, dengan bertanya dengan teman yang sudah melakukan kegiatan kampus mengajar ini pada angkatan-angkatan sebelumnya. Lalu yang ketiga, saya mencoba menalar, tapi nalar dengan pedoman referensi yang saya dapatkan, entah itu buku ataupun pedoman lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang sulit saya hadapi ini. Itulah hasil dari refleksi yang dapat saya simpulkan dari pembekalan hari kedua tersebut. Mungkin di lain kesempatan akan saya tingkatkan lagi dari cara saya berbicara ataupun dari cara saya menyimpulkan suatu hasil dari presentasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.